Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita akan mendengarkan renungan. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nas renungan bagi kita tertulis dalam Injil Matius pasal 9 ayat 37. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit." Demikian firman Tuhan. Tuaian banyak, pekerja sedikit. Jemaat yang baik hati, dalam perjalanan pelayanan Yesus, seperti dalam nas ini, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, diikuti oleh para muridnya yang telah dipanggil dan diutusnya. Yesus mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melakukan mujizat dengan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Dalam perjalanan Yesus, ternyata ia melihat orang banyak, mereka dalam keadaan lelah, terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Melihat hal itu, Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada mereka. Kita tahu bahwa domba yang tidak bergembala merupakan gambaran dari domba yang sudah merindukan pemimpinnya. Domba yang sedang mencari kenyamanan dan keamanan. Domba yang kesulitan untuk mencari makan dan minumnya. Domba yang tidak lagi mengikuti arah yang benar atau tujuan hidup karena tidak bergembala. Merespon hal itu kembali, Yesus pun mengatakan kepada para muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit." Gambaran dari domba yang tidak bergembala ternyata sejajar dengan tuaian memang banyak. Tuaian atau domba ini merujuk kepada jiwa-jiwa yang merindukan pemberitaan firman Tuhan, yang jiwanya ini lelah dan terlantar karena tidak mendapatkan siraman firman Tuhan. Dengan kalimat yang disampaikan oleh Yesus, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit, mengingatkan murid-muridnya yang terdahulu sesuai dengan nas ini dan untuk mengingatkan kita pada saat ini. Ternyata sebagai pengikut Kristus, kita tidak hanya sekedar mengikutinya saja, tetapi ada yang harus kita lakukan. Sebagai murid-murid Kristus pada saat itu, mereka telah dibekali oleh firman Tuhan dan mengatakan bahwa komitmen dasar dalam pelayanan harus benar-benar penuh, ikhlas, tulus, dan setia untuk mengikut Kristus. Karena begitu berat tantangan dan hambatan yang harus dilalui setiap pelayan Kristus. Tetapi pertanyaannya, apakah yang boleh memberitakan firman Tuhan itu hanya sebatas pelayan seperti pelayan full-timer? Ternyata tidak. Siapapun dapat memberitakan kabar baik, bukan hanya dengan cara berkhotbah, tetapi menunjukkan buah konkret dari apa yang didengarnya berdasarkan firman Tuhan. Dengan pelayanan yang kita lakukan, kita sudah termasuk pada pekerja yang dipanggil oleh Kristus, sehingga membuahkan hasil orang di sekitar kita ikut bersukacita menerima pelayanan yang kita lakukan, serta mereka pun semakin mengimani Kristus adalah gembala yang baik. Ternyata Tuhan mengharapkan kita agar bisa menjadi saksinya, memberitakan kabar baik dimanapun kita berada. Ketika Yesus memanggil kita, kabarkanlah kabar baik itu, karena Allah
tetap mendukungmu dan juga melimpahkan berkat bagi kita. Kobarkanlah Injil, tetaplah bertumbuh menjadi murid Yesus yang setia. Mari melipat gandakan murid-murid Kristus yang hatinya terbeban bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus. Marilah berdoa agar Tuhan mengirimkan para penuai. Mungkin juga diri kita adalah jawaban dari doa kita sendiri. Sebab itu bergerak dan berbuatlah demi pelayanan untuk kemuliaan nama Kristus saja. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam Kristus Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan hati dan pikiran kami dan mengingatkan kami agar kami juga mau dan penuh komitmen untuk mengikut Engkau dan memberitakan firman-Mu secara khusus untuk orang-orang yang belum mengenal Engkau. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati.